Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kali ini izinkan saya Tri Cahyadi Arif, CGP Angkatan 10 dari Jakarta Barat akan menyampaikan refleksi dari modul 3.1 yang kemarin tentang wawancara dengan para kepala sekolah, yang mana saya mewawancarai 3 kepala sekolah. Yang pertama adalah Kepala Sekolah SLB Negeri 5 Jakarta, Ibu Hani Rustisiani, yang juga kepala sekolah saya sendiri di Skopat saya. Yang kedua, wawancara dari Bapak Rudi dari Kepala SLB Negeri 3 Jakarta di Jakarta Pusat, yang juga guru penggerak. Lalu yang ketiga, saya wawancara juga dengan Ibu Andrias Tuti, yang mana kepala sekolah penggerak, mantan ketua K3S SLB se-DKI Jakarta, yang mana pada ketiga narasumber itu saya mendapatkan banyak insight, banyak hal yang saya dapatkan. Dan refleksi yang pertama adalah tentang bagaimana apa yang menarik yang muncul di wawancara tersebut, apa yang pertanyaan mengganjal, dan apa hasilnya jika dipelajari dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang saya dapatkan? Pada ketiga narasumber tersebut, saya mendapatkan banyak hal tentang bagaimana mengambil sebuah keputusan. Yang tentunya dari 3 narasumber itu mengatakan bahwa antara dilema etika dan juga bujukan moral itu selalu hadir gitu ya. Tapi bagaimana peran kepala sekolah itu untuk mengidentifikasi gitu ya, untuk apakah itu termasuk dilema etika atau termasuk dari bujukan moral. Dan kalau dilihat dari 3 hal tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, saya memandang bahwa 3 narasumber tersebut sudah melakukannya. Mereka mengidentifikasikan, mengambil sebuah keputusan dengan mengedepankan bukan hanya sebuah keputusan yang sepihak, tapi juga yang memang yang terbaik. Mereka juga mengambil tindakan mengidentifikasikan dengan cara tim. Ya, ada tim-tim yang kalau kemarin saya dengan narasumber di SLB Negeri 5 dengan Ibu Hani, ada hierarkinya, bagaimana ada di setiap tahapan satuan wakil-wakil, ada koordinator satuan pendidikan, hingga kepala sekolah. Begitupun juga dari Bu Andrias Tuti di SLB Negeri 12 menyatakan juga sama. Ada tim kecil yang memang keputusan ini bisa dilakukan dengan bersama-sama mengambil keputusan yang terbaik. Dan juga dengan Pak Rudi yang menyampaikan bahwa mengambil keputusan identifikasi, melibatkan. Dengan kasusnya Pak Rudi tadi sampaikan, itu juga kasusnya dengan wakil kelasnya dulu, wali kelasnya, lalu bidang siswaan, lalu juga baru ke beliau. Nah, wawancara-wawancara ini yang muncul ini dengan hal-hal yang menarik bagi saya adalah benar, ternyata Mas Bapak sekolah tidak bisa memutuskan sendiri, membutuhkan kolaborasi, membutuhkan pihak-pihak lain untuk bagaimana mengambil keputusan yang terbaik. Tentunya Pak sekolah juga menimbang beberapa hal-hal ya, yang memang terkait juga memang itu adalah benar dengan benar gitu ya, tapi juga dengan benar dan salah. Lalu jika di pertanyaan kedua adalah bagaimana hasil wawancara, apakah ada persamaan, apakah ada perbedaan, dan kira-kira apa yang menonjol di salah satu pemimpin dan mengapa, dan apa yang membedakan. Itu pertanyaan kedua. Saya melihat bahwa banyak persamaan yang muncul. Yang pertama, yang tadi di awal saya sampaikan, persamaannya adalah mereka tidak sepihak. Peran Pak sekolah untuk mengambil keputusan juga melibatkan pihak-pihak lain. Wali kelas terlebih dahulu untuk bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Lalu kedua, koordinator satuan pendidikan atau dengan wakil bidang. Kalau Pak
Rudi, Bu Hani dan juga Bu Andi sama. Lihat ini bidang apa? Apakah kesiswaan atau bagian pembelajaran atau di bidang kurikulum? Dan tentunya dengan kepala sekolah mengambil data-data, informasi-informasi, lalu baru bisa memutuskan. Pak Rudi menyampaikan bahwa sebuah keputusan itu harus segera. Ya, kalau kelamaan bisa basi gitu ya. Kalau melihat kemarin contohnya dari Pak Rudi, anak terlambat, jika tidak ditindak atau dibiarkan saja itu akan percuma. Maka perlu segala tindakan. Tindakannya di wali kelas, lalu bidang siswaan dan juga di tahap Pak Rudi. Tentunya yang tadi kalau dari Bu Andri sampaikan sudah ada aturan sebelumnya, sudah ada kesepakatan sebelumnya yang disepakati antara guru dan juga pihak sekolah dan juga orang tua dan juga pastinya peserta didik. Begitupun juga dari Bu Hani. Artinya persamaan itu hal yang saya dapatkan. Perbedaannya, saya tidak terlihat adanya perbedaan di antara tiga narasumber tersebut. Gitu. Perbedaannya hanya sebuah kasuistiknya saja. Jika Pak Rudi mengambil bagaimana ada kasus siswa yang jarang hadir dan akhirnya membuat kesepakatan antara orang tua dengan pihak sekolah, akhirnya ada kesepakatan untuk tidak melanjutkan. Tapi lagi-lagi bukan dari sekolah yang menentukan, tapi dari pihak orang tua. Walaupun sekolah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan ke orang tua. Kasusnya Bu Andri ada tentang kasus bagaimana guru yang izin, ada kejadian tertentu situasional, dan itu adalah kebijaksanaan. Pendekatan personal dari Bu Andri yang memang saya mendapatkan hal yang menonjol dan itu yang perlu saya tanamkan. Begitupun juga dari Bu Hani, bagaimana sebuah pemimpinan harus benar-benar objektif dan untuk punya masalah harus secara hierarki dari wali kelas hingga kepada pimpinan. Gitu ya. Itu harus semuanya harus mengetahui dan bagaimana mereka menyelesaikan dan keputusannya pun yang terbaik. Pertanyaan ketiga adalah apa rencana ke depan pimpinan dalam mengambil keputusan? Apakah mengandung dilema etika? Dan bagaimana mereka bisa mengatur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Kembali, saya memandang bahwa di dalam mengambil rencana pimpinan ke depan, gitu ya, dan juga bagaimana mengukur efektivitas adalah bagaimana situasi itu, dilema etika terjadi. Bila memang dilema etika itu harus segera dilakukan, itu lakukan segera. Itu yang dari tiga narasumber yang saya dapatkan. Jangan ditahan-tahan, gitu ya. Jangan ditunda-tunda. Keputusan yang segera harus segera dilakukan. Dan ini untuk bagaimana kedepannya, gitu ya. Gitu. Kalau tadi cerita dari Pak Rudi, kasus tentang siswa terlambat, jika dibiarkan anak itu akan terus mengulang keterlambatannya, bahkan menjadi pembiasaan. Maka perlu ada tindakan yang memang harus dilakukan. Dan itu pun yang Bu Hani dari Kepala SLB Negeri 5 lakukan. Bagaimana disiplin menjadi yang utama. Disiplin yang menjadi konsentrasi dan juga menjadi hal yang memang diutamakan. Dan itu untuk kedepannya. Maka tadi Bu Hani sampaikan mereka di SLB Negeri 5 ada budaya positif, yang ada budaya disiplin juga lakukan, dan itu bukan kesepakatan bersama. Orang tua mengetahui dan juga menyetujui untuk hal tersebut untuk dilaksanakan, dan tentunya ada konsekuensi dan untuk penanaman siswa. Pertanyaan terakhir yang di sini adalah bagaimana saya sendiri akan menerapkan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, pada murid-murid saya, dan juga pada teman-teman rekan sejawat saya. Kapan saya akan terapkan? Melihat dan juga meresapi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber, tentunya banyak hal yang saya dapatkan. Yang pertama yang akan saya ambil penerapannya adalah disiplin. Hal ini juga disampaikan oleh pimpinan saya, Ibu Hani Yustisyani, Kepala SLB 5, disiplin.
saya mencoba untuk bagaimana menerapkan kedisiplinan untuk diri saya dan juga untuk siswa saya, agar kedisiplinan ini menjadi cikal bakal dia untuk dunia dia kerja ke depannya dan tentunya bermanfaat untuk beliau. Dan hal ini juga sama dengan yang baru disampaikan tentang kedisiplinan. Yang kedua akan saya ambil adalah bagaimana keputusan saya yang akan saya lakukan itu melibatkan banyak orang, gitu ya, melibatkan orang-orang terkait yang memang memiliki keputusan yang memang bisa kita lakukan bersama-sama. Jika saya sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya saya akan melibatkan orang tua untuk bagaimana membuat kesepakatan untuk dilakukan secara bersama-sama. Lalu dengan kolega-kolega teman saya, akan saya ambil adalah bagaimana ketika di komunitas belajar saya optimalkan bersama dengan ketua kombelnya untuk bersama-sama memajukan kompetensi diri untuk perbaikan pendidikan ke depannya. Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang berkenan berbagi pengetahuan dan juga menjadi insight bagi saya sebagai calon guru penggerak yang sedang ditunggu calon guru penggerak ini untuk bagaimana kedepannya yang jauh lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Hani Rustisiani, Kepala SLB Negeri 5 Jakarta, Ibu Andriastuti, Kepala Sekolah SLB Negeri 12 Jakarta, dan juga Bapak Rudi, Kepala Sekolah SLB Negeri 3 Jakarta. Mudah-mudahan apa yang nasihat dan wejangan yang mereka sampaikan kepada diri saya dapat saya lakukan dan saya terapkan untuk kebaikan diri saya ke depannya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.